Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Dadiana dari SMP Negeri 1 Cikampek akan melakukan percobaan kimia identifikasi asam basa dan garam menggunakan indikator buatan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat asam basa dan garam suatu zat dengan menggunakan indikator lakmus merah, lakmus biru, dan indikator universal. Alat yang digunakan yaitu 1. Plat tetes, 2. Cawan Petri, 3. Gelas kimia, kemudian pipet tetes, dan alat. Sedangkan bahan yang digunakan adalah indikator buatan lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal, kemudian larutan sabun, kemudian larutan garam, larutan gula, air jeruk, dan larutan air kapur. Baiklah, kita mulai melakukan percobaan ini. Jadi untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat, kita bisa melakukan dengan percobaan berikut. Kita ambil satu pipet, kemudian kita ambil plat tetes. Kita ambil satu dulu, misalnya kita ambil larutan biru, lalu kita teteskan kepada satu lubang dari plat tetes ini sebanyak kurang lebih 5 tetes. Kita buat 3 lubang saja ya, 3 lubang. Kita pisahkan. Yang sudah ini kita simpan sini. Lalu kita siapkan lakmus merah. Lakmus merah kita ambil satu bagian saja. Lalu kita celupkan ke dalam air jeruk yang pertama dan amati perubahan apa yang terjadi pada kertas lakmus biru. Lakmus merah. Kalau airnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Lakmus merah tidak berubah ya, jadi tetap warnanya merah. Lakmus merah warnanya tetap merah. Sekarang kita ambil lakmus biru dan dengan cara yang sama kita celupkan pada air jeruk yang kedua. Kita lihat perubahan yang terjadi. Lakmus biru berubah menjadi merah. Kita catat di sini, lakmus biru menjadi merah. Nah, kemudian kita ambil satu kertas indikator untuk mengetahui derajat keasaman dari air jeruk ini. Berapa nilai derajat keasamannya? Nah, kita ambil hasilnya, lalu bandingkan dengan skala yang ada di indikator universal ini. Warna mana yang mendekati?
standar di indikator ini, maka warnanya mendekati angka 5. Maka bisa sini kita tulis 5. Lalu kita coba untuk uji larutan yang berikutnya. Nah, kita buang dulu nih, untuk kita simpan di sini. Nah, kepada larutan yang kedua, kita ambil larutan air kapur dengan pipet yang berbeda ya, tidak boleh sama. Kita teteskan pada jauhan. Ini beberapa tetes saja, kurang lebih 5 atau lebih. Lalu kita celupkan laktos merah di dalam air jeruk yang pertama, di air kapur yang pertama. Lalu pada air kapur yang kedua kita celupkan laktos biru. Ini untuk laktos merah tidak berubah, tetap merah. Laktos merah tetap merah. Lalu kita lanjutkan pada yang berikutnya. Pertama kita sama dengan yang tadi, celupkan laktos merah. Lalu celupkan laktos biru yang satunya lagi. Celupkan kertas indikator urusan. Untuk laktos merah ada perubahan warna menjadi biru. Perubahan warna menjadi biru. Jadi laktos merah berubah warna menjadi biru. Laktos biru tetap biru, ya, tidak berubah, tetap biru. Sedangkan indikatornya kita lanjutkan kepada air. Air
Untuk air garam, kita lihat untuk lakmus merah tidak ada perubahan, tetap merah. Untuk lakmus biru juga tetap biru. Dan nilai pH pH-nya ternyata hasilnya 7. Berikutnya kita coba lakukan air gula. Kedua, hal yang sama kita lakukan, yaitu celupkan kertas lakmus merah. Lalu celupkan kertas lakmus biru dan kita produk. Nah, setelah beberapa saat kita lihat hasilnya. Untuk air gula, larutan air gula, untuk lakmus merah setelah dicelupkan ke dalam air gula, warnanya tetap, lakmusnya tetap merah. Kemudian lakmus biru dicelupkan ke dalam air gula, jadi tetap biru. Dan nilai pH-nya kita cek, ternyata hasilnya Nah, untuk hasil derajat keasamannya kita bisa lihat di sini belum dari untuk air kapur tidak ini tidak pokoknya habis. Untuk air jeruk di sini 5, nah 5. Berarti kalau nilai antara 0 sampai 7 itu kategorinya asam ya. Jadi di bawah 7 untuk nilai 5 ini adalah asam. Kemudian untuk air sabun di sini nilainya 11. Jadi 11 berada di kelompok basah di sini. Untuk basah nilainya standarnya adalah 7 ke atas ya, di atas 7 sampai 14. Jadi karena air sabun ini nilainya 11 berarti tergolong sifatnya basah. Kemudian air garam, setelah dicek tadi air garam ternyata nilainya 7. Nah 7 ini pertengahan antara asam dan basah. Jadi kalau dilihat pas itu kurang lebih disebutnya netral. Nah untuk air kapur ya, jadi walaupun di sini tidak ada indikator universalnya, tapi kalau dilihat dari lakmusnya ya, kalau lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, itu berarti kesimpulannya netral. Jadi kita analisis apa hasil dari percobaan tadi. Dari keempat, kelima indikator, 5 cairan yang kita coba. Jelaskan jenis larutan yang bersifat asam. Maka yang bersifat asam di sini adalah air jeruk. Air jeruk saja sebenarnya, yang satu. Mana yang bersifat basah? Yang bersifat basah kita lihat di sini air sabun ya. Air sabun. Karena nilainya 11, air jeruk nilainya pH-nya 5. Ya, 5 nih pH-nya 11. Mana yang bersifat netral? Yang bersifat netral adalah kita yang ada angkanya aja dulu ya. Air garam dan air gula. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulan dari uji asam basa ini menggunakan lakmus merah dan biru, maka dapat disimpulkan jika suatu larutan bersifat asam, maka cirinya lakmus yang tadinya merah
menjadi Jadi yang bersifat asam itu bila ada perubahan dari lakmus biru menjadi merah, ya kesimpulannya. Jika ada perubahan lakmus biru warnanya menjadi merah, dan standar pH-nya di antara 0 sampai 7. Kalau lihat dari indikator universalnya. Sedangkan suatu larutan bersifat basah jika ada perubahan lakmus merah menjadi biru, lakmus merah menjadi biru dengan menggunakan standar indikator universal pH-nya atau pH-nya antara 7 sampai 14. Jadi atas lebih dari 7 dan bisa dari 7 sampai 14. Kalau asam 0 sampai kurang dari 7. Sedangkan suatu larutan bersifat netral jika tidak ada perubahan pada lakmusnya, tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus merah, tetap merah, dan biru tetap berwarna, dan pH-nya kurang lebih. Demikianlah percobaan indikator asam basa yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.